Lo tau nggak, ini adalah sebuah kisah perang Diponegoro, di mana para santri setanah Jawa akan bersatu membantu Pangeran Diponegoro dalam lumpuhan Belanda. Inilah perang Pangeran Diponegoro dalam episode Lautan Sorban Putih. Mana nih intronya? Setelah kekalahan pasukan Belanda, akhirnya Gubernur Hindia Belanda yaitu Dubus Gesignes langsung mengirimkan surat ke tanah Eropa asal Belanda untuk meminta pasukan tambahan. Dia meminta pasukan dengan senjata api lengkap, dan Dubus Gesignes juga meminta kapal armada perang yang dilengkapi dengan meriam. Dan sepertinya pemerintahan Belanda di Eropa sangat menanggapi serius masalah ini. Bahkan pemerintahan Belanda langsung menurunkan Hendrik Marcus de Kok untuk memimpin misi ini. Siapa itu Hendrik Marcus de Kok? Dia adalah seorang jenderal dan pejabat tinggi kolonial Belanda yang sangat terkenal dalam sejarah Indonesia. Jenderal Hendrik de Kok ini sangat terkenal karena pernah memimpin operasi militer Belanda melawan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Kabar meminta bantuan itu didengar oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tahu betul bahwa yang datang ke Jawa nanti adalah pasukan elit Belanda dengan meriam mutakhir mereka. Jadi, Pangeran Diponegoro akhirnya berinisiatif untuk menghalau armada pasukan Belanda. Dia tidak akan membiarkan pasukan Belanda mendarat di pantai Jawa. Pangeran Diponegoro sangat kekurangan pasukan. Namun kekhawatiran Pangeran Diponegoro bisa terjawab karena dia dibantu oleh Kiai Mojo. Siapa itu Kiai Mojo? Dia adalah penasihat agama sekaligus pemimpin spiritual pasukan Diponegoro. Nama aslinya adalah Kiai Muhammad Khalifah. Ia sangat dihormati oleh rakyat dan para santri. Kiai Mojo mulai menjalankan misinya. Dia mulai menyusuri Pulau Jawa dan memulai kampanyenya mendatangi beberapa pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Kiai Mojo mulai mengobarkan semangat jihad kepada para santri untuk melawan penjajah Belanda dari Eropa. Dan rupanya kedatangan Kiai Mojo ini sangat ditunggu oleh para santri. Dan para santri ini merasa sangat terhormat karena diajak bergabung dalam sebuah perjuangan untuk melawan penjajah Belanda dari Eropa. Dan para santri ini siap menjalankan jihad fisabilillah. Dan dalam catatan sejarah menuliskan bahwa para santri itu berasal dari Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Banyumas, dan Madiun. Dan mereka bersatu di bawah panji yang sama, yaitu Panji Jihad Fisabilillah. Pada tahun 1825, akhirnya armada Belanda tiba di pantai Jawa, tepatnya di Pelabuhan Semarang. Dan para santri sudah menunggu di tepi pelabuhan, dan mereka siap untuk menyerang. Tapi sepertinya ini akan menjadi mimpi buruk bagi para santri Jawa, karena mereka tidak terlatih secara militer, dan mereka tidak memiliki armada besar untuk perang terbuka di laut. Akhirnya yang para santri lakukan adalah menunggu armada itu menepi lalu melakukan serangan. Tetapi Kiai Mojo pun berpikir ulang lagi. Dia yakin pertarungan di darat pun tidak mungkin bisa dimenangkan oleh para santri. Karena yang mereka hadapi adalah tentara elit bersenjata api lengkap. Dan keluarlah suatu keputusan dari Kiai Mojo untuk membiarkan pasukan elit tambahan dari Belanda itu untuk memasuki pantai Jawa. Karena Kiai Mojo memiliki ide yang lain, yaitu jika tidak bisa menyerang tentaranya, maka hancurkan meriam dan barang bawaan tentara Belanda. Para santri pun mulai bersembunyi di dalam hutan. Mereka membiarkan pasukan Belanda membangun banyak gudang penyimpanan. Isi dari gudang penyimpanan Belanda itu adalah senjata api, meriam, dan bahan makanan. Nah, tapi tidak semua barang itu akan disimpan di dalam gudang, karena sisanya akan dibawa ke pedalaman Jawa sebagai bekal dan senjata untuk melawan Pangeran Diponegoro. Barang-barang itu akan diangkut menggunakan kereta kuda dan gerobak, dan tentunya dalam pengawalan sebagian tentara Belanda. Dan sebagian tentara Belanda yang lainnya menjaga gudang penyimpanan mereka. Kemudian saat ratusan gerobak serta kereta kuda mulai mengangkut logistik itu memasuki hutan, di sanalah para santri beraksi. Para santri ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama akan melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap iring-iringan itu. Penyergapan itu terjadi begitu cepat. Para santri mulai melemparkan obor dan membidikkan anak panah ke arah para rombongan itu. Tentara Belanda yang mengawal sangat kesulitan menangani situasi itu karena para santri melakukan gerilya dan menghindari perang terbuka. Yang akhirnya iring-iringan logistik itu harus rela dilumpuhkan. Banyak kereta kuda mereka yang dibakar oleh para santri dan tidak pernah sampai ke pedalaman Jawa. Tentu aja kabar penyergapan ini akhirnya terdengar oleh Hendrik Marcus de Kok. Dia sangat murka. Kemudian Hendrik memerintahkan sisa pasukan Belanda yang menjaga gudang untuk masuk ke hutan dan membalas serangan para santri itu. Dan tanpa Hendrik sadari, penjagaan gudang menjadi sangat lemah. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, kelompok para santri ini dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang melakukan penyergapan terhadap iring-iringan logistik. Dan bisa lo tebak, kelompok kedua lah yang akan melakukan penyerangan terhadap gudang penyimpanan. Karena penjagaan gudang itu begitu lemah, ratusan para santri dari kelompok dua ini akhirnya dengan leluasa bisa melakukan pembakaran terhadap gudang-gudang itu.
Hendrik Marcus de Kock benar-benar dibuat seperti badut bodoh oleh para santri. Dia tidak menemukan para santri yang melakukan penyergapan iring-iringan itu karena para santri itu telah kabur ke pedalaman hutan. Dan ketika Hendrik kembali, dia begitu terbelalak melihat gudang-gudang yang sudah terbakar. Dan dia juga tidak menemukan para santri dari kelompok kedua karena mereka telah kabur meninggalkan lokasi. Berdasarkan catatan sejarah, para santri itu dibantu dan disembunyikan oleh para penduduk desa setempat. Bahkan, sejarah lain mencatat bahwa para penduduk desa memberikan para santri itu kuda dan bekal makanan untuk bisa kabur dari pengejaran para serdadu Belanda. Dan lu tahu nggak, sejarah juga mencatat akibat serangan dari dua sisi itu, pihak Belanda merugi jutaan gulden dan nyaris bangkrut. Singkatnya, para santri berhasil selamat dan tiba di perbukitan dan Gua Selarong, dan mereka bergabung dengan pasukan inti Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Gubernur Hindia Belanda Dubus Gesignes meminta lagi bantuan pengiriman alat tempur kepada pemerintahan Belanda yang ada di Eropa. Dan ini benar-benar membuat keuangan Belanda goyang, tetapi Belanda tidak punya pilihan lagi. Dan Jenderal Hendrik Marcus de Kock masih dipercaya dalam misi ini. Kali ini Jenderal Hendrik akan membalikan keadaannya. Dia akan menciptakan sebuah strategi yang bernama strategi benteng Stelsel. Nah, untuk strategi benteng Stelsel ini akan gue bahas di episode terakhir dengan judul Final Perang Pangeran Diponegoro. Sampai jumpa di episode final.